Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Andrianzi, dipanggil Tio, dari kelas 2D Manajemen. Ingin mempresentasikan pengendalian manajemen. Jadi, apa itu sistem pengendalian manajemen? Di dalam sebuah perusahaan, adanya sistem pengendalian manajemen sangatlah penting karena dapat menjadi suatu hal yang berperan besar terhadap laju perkembangan suatu perusahaan. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki sistem pengendalian manajemen yang baik ataupun tidak ada sama sekali, maka perusahaan akan renta untuk mengalami kemunduran. Namun pastinya setiap perusahaan memiliki sistem yang dijalankan masing-masing yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Namun, dengan semakin baiknya sebuah sistem pengendalian manajemen pada perusahaan akan membuat perusahaan tersebut dapat berkembang dengan cepat. Begitu pula sebaliknya, di mana jika sistem pengendalian manajemen yang dimiliki sebuah perusahaan tidak baik, maka dapat membuat perusahaan tidak bisa berkembang dengan tersaingi oleh perusahaan lain. Berdasarkan hal tersebut, apa yang dimaksud dengan sistem pengendalian manajemen yang harus dimiliki sebuah perusahaan serta fungsi unsur-unsur yang manfaat bagi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, apa yang dimaksud dengan sistem pengendalian manajemen yang harus memiliki sebuah perusahaan ini serta fungsi unsur dan manfaat bagi perusahaan. Oke. Pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen dapat dikategorikan dan masuk ke dalam bagian dari pengetahuan perilaku, terapan atau seringkali disebut dengan affiliate behavioral psyche. Hal ini memiliki arti sistem pengendalian manajemen sebagai sistem yang berisikan sebagai tuntutan bagaimana menjalankan serta mengendalikan sebuah perusahaan maupun organisasi yang baik berdasarkan berbagai asumsi yang ada. Menurut Anthony dan Rich, mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem yang memiliki fungsi dalam pengendalian setiap aktivitas yang terjadi di dalam sebuah perusahaan dalam upaya menentukan strategi yang sesuai untuk diterapkan dan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Swadi, mengartikan sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem yang berdiri dari berbagai subsistem yang memiliki kaitan antara satu sama lain. Subsistem tersebut terdiri dari penganggaran, programan, pelaporan, akuntansi, hingga bertanggung jawab. Sebuah perusahaan yang dianggap baik sendiri harus mampu memenuhi beberapa hal, yaitu memiliki tolak ukur kinerja yang menjadi cerminan sebuah perusahaan maupun organisasi dapat berjalan dengan efisien, efektif, serta produktif, memiliki kebijakan dalam menentukan tolak ukur di dalam sebuah perusahaan tersebut, mampu mengapresiasi setiap sumber daya yang ada atau dimiliki oleh perusahaan maupun organisasi tersebut. Sistem pengendalian manajemen sendiri mempunyai sifat yang menyeluruh serta terpadu, yang memiliki makna bahwa pengendalian manajemen tersebut lebih mengarah kepada berbagai upaya yang dilakukan sebuah perusahaan agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Fungsi sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen digunakan sebagai salah satu usaha dalam bentuk sistematis yang digunakan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan dengan melakukan perbandingan prestasi kerja yang
ada dengan rencana serta membuat tindakan yang paling baik dan tepat untuk menghilangkan atau menstabilkan perbedaan yang ada. Selain itu, dengan adanya sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pengendalian biaya yang dikeluarkan dari sebuah perusahaan akan lebih efektif. Hal ini dikarenakan dalam pengendalian biaya yang baik membutuhkan komunikasi antara informasi yang disampaikan oleh akuntansi kepada manajemen yang baik. Berikut beberapa fungsi dari adanya sistem pengendalian manajemen di dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Satu, melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan. 2. Melakukan koordinasi yang tepat antara bagian. 3. Melakukan proses komunikasi informasi yang baik. 4. Mengambil sebuah keputusan akan satu hal. 5. Memotivasi pekerja atau sumber daya manusia yang bekerja di sebuah perusahaan agar memiliki perilaku atau nilai dan norma yang sesuai terhadap tujuan perusahaan. Melakukan kendali akan segala hal yang terjadi di sebuah perusahaan. 7. Menilai kinerja sumber daya yang ada di dalam perusahaan. 8. Meningkatkan sistem akuntabilitas sebuah perusahaan. 8. Merangsang secara membangkitkan rasa patuh terhadap aturan operasional yang berlaku. Manfaat dari sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian juga memiliki berbagai manfaat bagi sebuah perusahaan. Salah satunya, manfaat pertama dari sistem pengendalian manajemen adalah dapat mengetahui sudah sejauh mana program yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Sistem pengendalian manajemen juga dapat melihat apakah sudah sesuai dengan standar serta rencana kerja yang telah ditetapkan. Unsur dari sistem pengendalian manajemen yaitu dibagi menjadi 4. 1. Detektor. Unsur dari sistem pengendalian manajemen yang pertama adalah detektor, yang merupakan alat sebuah perusahaan dalam mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu proses pengendalian manajemen yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi. 2. Selektor. Unsur dari sistem pengendalian manajemen yang kedua adalah selektor, yang merupakan alat yang digunakan sebuah perusahaan untuk menilai signifikasi tentang apa yang terjadi atau peristiwa yang sedang terjadi di dalam proses pengendalian manajemen. 3. Efektor. Unsur dari sistem pengendalian manajemen yang ketiga adalah efektor, yang merupakan alat yang digunakan sebuah perusahaan untuk mendorong perilaku maupun tindakan tertentu ketika aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan pedoman atau patokan yang ada. 4. Komunikator. Unsur dari sistem pengendalian manajemen yang keempat adalah komunikator, yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transmisi informasi antara bagian tekstor menuju asesor ataupun sebaiknya. Jadi terdapat 4 unsur dari sistem pengendalian manajemen, yaitu detektor, selektor, efektor, serta komunikator yang memiliki hubungan antara satu sama lain. Tahap dari sistem pengendalian manajemen. 1. Programan terhadap tahap dari sistem pengendalian manajemen. 1. Pemrograman. Tahap pertama dari sistem pengendalian manajemen adalah pemrograman, yang merupakan proses penyusunan berbagai program yang akan digunakan sebuah perusahaan maupun organisasi dalam menghitung estimasi berbagai besar sumber daya yang perusahaan tersebut dibutuhkan. 2. Penganggaran. Tahap kedua dari sistem pengendalian manajemen adalah penganggaran, yang merupakan proses perencanaan serta pengendalian manajemen
yang dinyatakan dalam suatu keuangan tertentu yang nantinya akan digunakan oleh sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu. Anggaran yang akan disusun di tahap ini oleh perusahaan didasarkan pada berbagai anggaran yang ada di pusat pertanggungjawaban. 3. Operasi dan akuntansi. Tahap ketiga dari sistem pengendalian manajemen adalah operasi serta akuntansi, yang merupakan proses pencatatan melalui berbagai sumber daya yang digunakan oleh perusahaan serta pendapatan yang diperoleh selama periode waktu tertentu. Dalam tahap operasi dan akuntansi ini, catatan ini akan dikategorikan menyesuaikan dengan berbagai program yang sudah ditetapkan di pusat tanggung jawab. Berbagai kategori yang sudah sesuai dengan program sebelumnya yang sudah dilakukan akan dijadikan sebagai dasar untuk proses pemrograman di kemudian hari. 4. Laporan dan analisis. Tahap keempat dari sistem pengendalian manajemen adalah laporan serta analisis, yang merupakan pilihan sebuah strategi yang tepat untuk ditinjau ulang. Dalam tahap ini juga terjadi berbagai kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan seperti menghapus, mengubah, menambah program yang ada, serta menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengubah anggaran di kemudian hari. Faktor yang mengaruhi sistem pengendalian manajemen. 1. Ukuran serta penyebaran enterprise. 2. Struktur organisasi, delegasi serta desentralisasi. 3. Sifat serta pembagian operasi. 4. Jenis pusat tanggung jawab. 5. Persepsi yang dimiliki seseorang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.